Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramana Putra, NIM 2206051110141. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang routing USPF, dikarenakan NIM terakhir saya itu satu, jadi saya mendapatkan konfigurasi, harus menjelaskan tentang algoritma routing USPF.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Cisco Packet Tracer Routing OSPF. Jadi di sini saya itu menulis dulu IP-nya yang ada di sini, juga di sambungannya saya tulis dulu supaya nanti saat menginputnya itu bisa enak dilihat gitu loh. Lalu saya itu pergi ke config yang pertama-tama setelah saya sambungkan semua, saya sambungkan ini semuanya. Lalu yang pertama itu saya pergi ke config ke fast ethernet, saya mengubah IP v4 addressnya. Lalu saya mengonkan, terus juga di serial 2 saya itu mengubah IP v4 addressnya ke 20.0.0.1 dan mengonkan. Nah, setelah itu kita pergi ke CLI. Nah, setelah pergi ke CLI saya itu ini exit, terus shutdown, root exit, root OSPF 1 network, DHCP exit, DHCP port 1 Yuda, penamaan IP-nya network air configuration. Nah, seperti ini. Lalu untuk router yang kedua, router 1, saya pergi ke fast ethernet 0. Saya mengonkan, lalu saya itu mengubah IP v4 addressnya jadi 192.168.20.1. lalu saya juga mengubah serial 2 nya menjadi 20.0.0.1 dan mengonkan port statusnya. Nah, setelah saya mengonkan, saya pergi dan mengatur semuanya, saya pergi ke CLI. Nah, setelah pergi ke CLI, saya jadi di sini kan, ini kita exit dulu interface serial di 3.0. Saya menulis bagian-bagian ini network sampai di sini. Nah, setelah semuanya selesai, kita exit. Dan yang ketiga, router 2, saya itu mengubah fast ethernet 00 nya menjadi 192.168.30.1, dan saya tetap juga mengonkan port status. Lalu serial 2 nya juga saya ubah menjadi 172.1.0.2 dan mengonkan port statusnya. Lalu sama seperti yang pertama dan kedua, saya pergi ke CLI nya. Lalu saya start dari sini, saya exit dulu interface serial 0, exit root OSPF 1 di sini. Lalu saya menulis network IP addressnya di area 0 di sini sampai di sini. Untuk mengetahui apakah ini config-nya itu sudah berhasil atau tidak, kita pergi ke IP configuration. Nah, kita coba ubah dari static menjadi DHCP. Nah, sukses. Berarti itu tandanya sudah bisa. Kita pergi ke PC yang kedua, kita pergi ke IP configuration. Dari yang static kita pindah ke DHCP. Oke, bisa juga, tandanya sudah berhasil. Kita coba yang ketiga juga. IP address-nya ini kita ubah ke DHCP. Nah, bisa requestnya PC2 request successful, berarti dia sudah selesai. Jadi kita itu tinggal mengping saja. Mari kita lihat. Nah, jadi di sini saya itu mencoba untuk mengping salah satu dari mereka semua. Jadi di sini itu saya mengeping 192.168.20.2. Nah, jadi di sini bisa ya. Lalu saya
Yang kedua untuk mengepingkan 192.1.6.168.101.2. Lalu dia bisa juga, nah berarti setelah kita mencoba ping kedua router ini dan hasilnya itu bisa, berarti dia sudah bisa digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.